tim penyusun APBDes tahun anggaran 2026, para tokoh pemuda, tokoh agama yang tidak sempat kita dalam kegiatan musyawarah desa pengesahan dan penetapan APBDes untuk tahun anggaran 2025, sambutan dan arahan Kepala Dinas PJ Kabupaten Maros. Yang sehormati yang mewakili Bapak Camat Tandahiri, yang terhormat Bapak Kepala Desa Damai bersama dengan seluruh jajaran perangkat desa, Ketua BPD bersama dengan seluruh anggota, yang saya hormati Pak Babinsa, Babinsa Tipmas akan menetapkan APBDes ya, walaupun dengan catatan berapa sebentar kita lihat berapa pengurangan ADD-nya. Dengan desa jelas ada 500 juta itu dikurangi untuk pembangunan gerai koperasi Desa Murah Putih, tapi itu nanti mekanisme pembayarannya langsung negara langsung dibayarkan dari Kementerian Keuangan berjalan. Ya, tapi kan kita di sini belum mendapatkan lokasi ya, jadi tolong dibantu Pak Desa, kira-kira lokasi mana di sini yang bisa dimanfaatkan. Memang secara umum digunakan untuk membangun koperasi Merah Putih. Semua itu hampir sebagian besar adalah aset pemerintah kabupaten. Berapa seperti fasilitas lapangan, ada lapangan olahraga, nah itu juga bukan milik desa. Di sekitar sini yang banyak, yang luas sepanjang jalan poros sepertinya agak berat. Nah, ini ADD pengurangannya tahun lalu dengan tahun sekarang kurang lebih 203. Sebentar mungkin kita lihat rinciannya Pak Sekdes, apa-apa saja yang jelas sifatnya wajib seperti insentif guru PAUD, posyandu, guru mengaji, imam. Nah, mungkin itu kita fokus. Di beberapa desa BLT-nya itu ada yang sudah tidak ada, seperti Sudirman, informasi saya tidak ada sama sekali, termasuk tidak cukup lagi, termasuk di sini. Kalau di Marumpa saya diri kemarin sisa 6, di Somalia sisa 4, yang betul-betul tidak ada pendapatan keluarganya, itu mami yang dia masukkan, tapi istrinya ada pekerjaannya. Nah, kalau dulu itu yang begitu kita ambil semua. Jadi kalau misalnya ada pun orang tua, kalau ada orang tua tapi masih ada anaknya bisa biayai, itu kita keluar. Jadi kalau investasinya Pak Desa, BLT juga sebenarnya masih bisa ada, tapi tidak diatur berapa jumlahnya, berapa banyaknya, diserahkan ke masing-masing desa. Tapi kita melihat atau tidak, mungkin sebentar Pak Sekdes bisa tampilkan. Ya mudah-mudahan, karena ketentuannya memang berdasarkan di Permendagri bahwa penetapan APBDes itu paling lambat di tanggal 31 Desember di tahun berjalan. Karena kalau tidak juga di awal tahun, ya minimal gaji atau insentif itu bisa disalurkan di awal-awal tahun. Mungkin itu Pak Desa. Terima kasih. Alhamdulillah kita akan menetapkan, mudah-mudahan kita bisa menerima semua seperti yang kita akan bahas hari ini. Demikian, terima kasih. Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita telah dipertemukan kembali dalam acara musyawarah tentang penetapan untuk tahun 2024. Sarawak serta MD yang saya bisa damai, yang saya hormati Bapak Kabinetmas Mas dan seluruh jajaran yang sempat hadir pada hari ini. Jadi acara tadi mendapatkan untuk mewakili beliau. Dalam kesempatan ini dihimbau kepada untuk sebentar dari sudah sampai di desa, jadi dimohon pada anak-anaknya untuk tidak melalui program. Yang saya hormati Bapak Kadis PMD, yang saya hormati yang mewakili jabatan hari ini, yang saya hormati Bapak Kadis, yang saya hormati para kepala dusun, ketua RT yang sempat hadir, yang saya hormati
para ibu-ibu kader, KPP yang contoh kader juga. Alhamdulillah kita bersyukur lagi di aula kantor desa Damai ini dalam agenda pengesahan dan penetapan APBDes tahun 2026. Alhamdulillah apa yang disampaikan tadi Pak Kadis terkait dengan pagu kita jauh sekali penurunannya, sampai-sampai tadi pagi saya komunikasi dengan Pak Sekdes bagaimana kader, bagaimana PAU, bagaimana guru mengaji. Karena dari malam saya terus melihat diskusi di koordinasi bebasnya anggaran. Jadi untuk kader ya ada gajinya. Ada juga rencana kemarin tadi ada di DD itu ada yang 10% untuk perbaikan kantor, itu juga tidak ada. Jadi rencananya kita seandainya tidak ada pengurangan, mungkin kita akan bangun di lapangan. Kalau misalkan guru mengaji ya nanti kita lihat. Ada kan beberapa guru mengaji di desa kita ini sudah ada insentifnya. Tetapi kalau disurvei santrinya itu anak cucu ambil dari guru mengaji itu, baru kita jalan survei. Karena kenapa? Pun nanti gaji nak kader kan, nak turi kan. Alhamdulillah ya kader ya berjalan gajinya seperti semula. Hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Bisa, dari Sekretariat dengan Berbeda, di desa yang kader-kader terkait situasi Kamtibmas menjelang tahun baru 2026, kami ingin menyampaikan himbauan dari Bapak Kapolres Maros, hanya menambahkan sedikit apa yang disampaikan tadi yang mewakili Bapak Camat. Yang pertama, masyarakat dihimbau itu waspada terhadap tindak kejahatan atau tindak pidana, yang mana seperti penganiayaan, pencurian pemberatan, curanmor, kejahatan kelompok pemuda, apalagi pada saat malam. Kemudian kita tingkatkan kewaspadaan lingkungan yang terkait kegiatan masyarakat. Lebih baik kita meningkatkan giat ronda pada saat malam. Kemudian bagaimana kita menjaga kerukunan antar tetangga. Kemudian yang berikut, patuhi peraturan lalu lintas dan ketertiban umum sebagaimana yang disampaikan. Dilarang melakukan konvoi atau menggunakan knalpot front, sebab apa yang dihimbau oleh Bapak Kapolres ini tentunya kami sebagai personil atau anggotanya akan melaksanakan patroli malam ini bersama dengan rekan-rekan dari Polsek untuk memantau kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah. Kepala RT, kader Pasandu, Bidan Desa, dan semua yang sempat ada di tempat ini, pengesahan dan penetapan APBDes tahun anggaran 2026. Lupa juga kita kirimkan salam dan salam, yaitu 373 456. Berencana itu honor operator STGS itu satu orang per bulannya itu 500.000, satu tahun itu 6 juta. Terus guru PAUD itu ada 9 orang, per bulannya itu 300.000, jadi 9 kali 300 kali 12 32 juta 400. Terus guru mengaji itu 34 orang, per bulannya itu 300.000, 34 kali 300 kali 12 itu
satu dua